Baik, sebelumnya di sini saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Isa Sahutopunan, NPM 230611132. Di sini akan saya membahas lewat presentasi saya di modul 15.2.1, yaitu client server dan peer-to-peer. Kita akan membahas pengenalan dua model jaringan utama dan aplikasinya. Pernah sih kita bertanya-tanya kenapa saat kita buka email atau main game online semuanya bisa berjalan lancar dalam dua jaringan. Komputer ada dua model utama yang sangat penting, client server dan peer-to-peer atau V2V. Masing-masing model ini punya cara kerja keunggulan dan aplikasi yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana mereka bekerja, contohnya dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan penting untuk memahaminya. Apalagi kenapa penting? Apalagi kita di dunia IT, networking, atau bahkan juga pengen ngerti cara kerja internet. Nah, kita akan membahas model client server. Peran server dan client, proses komunikasi, data, lapisan aplikasi atau application layer, contohnya layanan email. Nah, di sini di model client server adalah bentuk jaringan di mana setiap perangkat memiliki peran yang jelas. Perangkat yang disebut server bertugas menyediakan layanan atau sumber daya seperti file, email, atau akses cetak. Sementara itu, client adalah perangkat yang mengakses atau meminta layanan dari server. Proses komunikasinya dimulai dari client yang mengirim permintaan, lalu server merespon permintaan tersebut. Jadi protokol dia lapisan aplikasi memastikan data yang diminta sesuai dan aman. Contoh umumnya digunakan adalah layanan email, di mana aplikasi email pada client meminta pesan dari server penyedia layanan email. Selanjutnya penjelasan mode client server. Nah, penjelasan model client server dalam praktiknya, server seringkali merupakan komputer dengan spesifikasi tinggi dan sistem keamanan yang kuat karena melayani banyak permintaan dari berbagai klien. Misal saat kita membuka email, aplikasi email di komputer atau smartphone, kita berperan sebagai klien yang terhubung ke server email. Server ini menyimpan pesan-pesan kita dan akan mengirim isi email sesuai permintaan dari klien. Keunggulan dari model ini adalah manajemen data yang terpusat dan mudah dikontrol. Namun kelemahannya adalah jika server mengalami gangguan, maka semua klien juga akan terpengaruh. Jadi modelnya ada di sini, model jaring ini seperti menyediakan layanan data. Kalau kliennya meminta dan menggunakan layanan, klien mengirim permintaan atau server yang prosesnya. Kalau di dunia nyata itu kita mengakses email dari server penyedia layanan. Selanjutnya ada jaringan peer-to-peer. Dalam hal ini ada beberapa poin utama yang perlu kita perhatikan. Tidak ada server pusat
perangkat memiliki peran ganda atau client dan server berbagi sumber daya antara perangkat. Contoh verse 1 berbagi file, verse 2 berbagi printer. Jadi jaringan peer-to-peer ini atau disebut V2V adalah model jaringan yang tidak menggunakan server pusat. Di sini setiap perangkat disebut sebagai peer dan bisa berperan sebagai client maupun server dalam waktu yang bersamaan. Artinya, setiap perangkat bisa meminta dan juga menyediakan sumber daya seperti file atau printer. Modul ini memungkinkan kolaborasi langsung antara perangkat dalam jaringan lokal maupun internet. Contohnya, satu komputer bisa menyediakan file untuk diunduh dan komputer lain menyediakan akses ke printer yang terhubung langsung dengannya. Selanjutnya penjelasan V2V. Jadi setiap perangkat di jaringan V2V ini bisa menjadi client sekaligus server. Tidak ada pusat kendali, semua perangkat saling berbagi. Contoh, satu komputer menyimpan file, satu lagi menyediakan printer, dan keduanya saling tukar pakai. Penjelasannya ini karena di V2V ini karena tidak ada server pusatnya, jaringan V2V ini lebih fleksibel dan hemat biaya. Setiap perangkat bisa langsung terhubung ke perangkat lain tanpa perlu terpusat. Keamanan dan pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara mandiri atau setiap pengguna. Model ini atau komunitas di mana pengguna ingin saling berbagi file atau perangkat seperti printer tanpa khusus. Selanjutnya kita membahas aplikasi peer-to-peer, yaitu perangkat bisa dikirim dan terima data bersamaan, perlu antarmuka pengguna dan layanan layar belakang, sistem V2V hybrid indeks terpusat, data tersebar. Penjelasannya ini, aplikasi peer-to-peer ini memungkinkan perangkat untuk secara aktif mengirim dan menerima data dalam komunikasi yang sama. Setiap perangkat yang menggunakan aplikasi ini dapat bertindak sebagai pengirim maupun penerima data. Untuk mendukung komunikasi ini dibutuhkan termuka pengguna seperti tampilan aplikasi yang mudah digunakan serta layanan latar belakang yang memastikan perangkat tetap siap merespon permintaan. Beberapa aplikasi penerapan sistem hybrid yaitu data disimpan terdesentralisasi di antara peer, tetapi pencariannya dikelola oleh server pusat atau indeks. Selanjutnya, penjelasan aplikasi V2V ini, penjelasannya yaitu contoh penerapan aplikasi ini adalah aplikasi hunting atau berbagi file di mana pengguna dapat saling terhubung langsung tanpa melalui server utama. Pada sistem V2V hybrid ini, kita bisa membayangkan seperti mencari barang di toko online. Lokasi barang disimpan di toko yang berbeda atau peer, tetapi pencarian dilakukan lewat situs pusat atau server indeks. Setelah hal ditemukan, proses unduhan tetap berlangsung antara pengguna tanpa melalui server pusat. Slide selanjutnya, kita membahas aplikasi V2V umum. Ini secara umum
Ada contoh aplikasinya: BitTorrent, Kunitla, Aid, dan Kit. Distribusi file secara terdesentralisasi, protokol Kunitla, BitTorrent, peringatan risiko pelanggaran hak cipta. Penjelasannya demikian. Beberapa aplikasi peer-to-peer yang paling dikenal antara lain BitTorrent, Donkey, Direct Connect, dan aplikasi berbasis protokol Kunitla. Aplikasi ini umumnya digunakan untuk berbagi file seperti musik, file atau dokumen dalam sistem seperti BitTorrent. File dibagi menjadi potongan kecil dan diunduh dari banyak pengguna sekaligus. Hal ini membuat proses pengguna mengunduh menjadi lebih cepat dan efisien. Klien BitTorrent juga menggunakan komponen pelacak atau tracker yang membantu mengetahui siapa saja yang memiliki bagian file tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas V2V secara umum. Aplikasi seperti BitTorrent memungkinkan kita mengunduh file dari banyak orang sekaligus lebih cepat. Namun harus hati-hati karena bisa melanggar hak cipta jika mendownload file secara ilegal. Jadi penjelasannya, walaupun aplikasi V2V ini menawarkan efisien tinggi, pengguna harus tetap berhati-hati. Banyak file yang dibagikan melalui V2V dilindungi oleh hak cipta, dan mengunduh file tersebut tanpa izin bisa menyebabkan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pengguna perlu memastikan bahwa file yang mereka unduh atau bagikan bersifat legal dan tidak melanggar hak intelektual pihak lain. Penerapan teknologi ini tetap sangat berguna, namun harus dilakukan secara bertanggung jawab. Penutup dari pembahasan modul 15.2 ini, saya akan membuat kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu baik model client server maupun peer-to-peer memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Model client server cocok untuk jaringan besar yang membutuhkan kontrol dan keamanan tinggi. Sementara peer-to-peer memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Model client server cocok untuk jaringan besar yang membutuhkan kontrol dan keamanan tinggi, sementara peer-to-peer cocok untuk penggunaan sederhana dan berbagi langsung antara pengguna. Dalam dunia nyata, seringkali keduanya digunakan bersamaan sesuai kebutuhan dan skala jaringan. Memahami kedua model ini sangat penting untuk menentukan solusi jaringan yang paling tepat dan efisien. Selanjutnya saya akan membahas lagi di materi 15.3, yaitu membahas web and email protocol. Apa sih yang kita akan bahas di web and email protocol ini? Yaitu kita membahas HTTP dan HTML, cara kerja HTTP dan HTML saat membuka halaman web. Jadi di HTTP dan HTML ini kita akan mempelajari protokol-protokol yang digunakan dalam aktivitas web dan email. Materi ini sangat penting karena hampir seluruh komunitas internet sehari-hari, seperti membuka situs web atau mengirim email, berjalan di atas protokol aplikasi seperti HTTP, HTTPS, SMTP, VOP,
dan IMAP. Memahami cara kerja protokol ini akan membantu kita lebih paham bagaimana informasi diproses, dikirim, dan diterima melalui internet. Selanjutnya kita membahas lagi gimana respon dari server dari tampilan halaman HTTP dan HTML. Jadi HTTP dan HTML atau HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol utama yang digunakan untuk menjelajahi internet. Saat kita mengetikkan sebuah URL seperti contoh HTTP //w3c/cisco.com/index.html. Di browser, sebenarnya browser memecah alamat itu menjadi 3 bagian utama: protokol HTTP, nama domain atau server www.cisco.com, dan file spesifik yang diminta index.html. Kemudian browser mulai membangun koneksi dengan server untuk meminta halaman tersebut melalui perintah GET. Selanjutnya kita akan membahas HTTP dan HTTPS. Apa sih perbedaan HTTP dan HTTPS? Jadi di perbedaannya, HTTP itu tidak aman, data dikirim dalam teks biasa, tipe pesan GET, minta data, post, kirim data, put, unggah konten. Kalau HTTPS versi aman dari HTTP, deteksi di enkripsi menggunakan SSL atau TLS, digunakan saat mengakses situs sensitif atau bank, login, dan lain berikutnya. Ya, jadi di HTTP dan HTTPS ini merupakan protokol yang terbuka dan tidak transkripsi. Artinya data dikirim dan diterima dengan mudah disadap oleh pihak ketiga. Untuk mengatasi ini digunakan versi aman dari HTTP, yaitu HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Sugar. HTTPS menginskripsi data dengan menggunakan SSL atau TLS, sehingga data lebih aman saat dikirimkan antara browser dan server. HTTP sangat penting digunakan untuk aktivitas sensitif seperti transaksi online dan login akun. Selanjutnya kita akan membahas protokol email. Jadi kita membahas protokol email, cara kerja sistem email itu gimana. Jadi cara kerja sistem email dikirim melalui server, bukan langsung antar pengguna. Yang kedua, klien email, Outlook atau Gmail, dan lain berikutnya, mengirim dan menerima melalui server. Berikutnya ada 3 protokol penting di SMTP, POP, dan IMAP. Kita akan membahas di email merupakan layanan komunikasi utama yang digunakan di internet dan melibatkan beberapa protokol. Berbeda ketika kita mengirim atau menerima email, perangkat ini kita tidak berkomunikasi langsung dengan penerima, melainkan melalui server email. Seperti ini menjalankan berbagai protokol seperti
SMPTP untuk mengirim email, serta POP dan IMAP untuk mengambil email dari server ke perangkat pengguna. Kombinasi protokol-protokol ini membuat layanan email dapat berjalan lancar. Selanjutnya, SMPTP atau disebut Sample Mail Transfer Protocol, protokol untuk mengirim email. Jadi SMPT ini adalah protokol yang digunakan untuk mengirim email dari klien ke server atau dari satu server ke server lainnya. Jadi SMPT bekerja di port 25 dan mengharuskan setiap pesan memiliki header dan body. Header berisi informasi pengirim dan penerima, sedangkan body berisi pesan. Jika server tujuan sedang tidak aktif, si SMPTP akan menyimpan pesan dalam antrian dan mencoba mengirimkannya kembali secara berkala. Jika gagal terus, pesan akan dikembalikan ke pengirim sebagai tidak terkirim. Selanjutnya, VOP Post Office Protocol. Protokol untuk mengambil email. VOP Post Office Protocol atau lebih tepatnya VOP3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server. Saat email diambil menggunakan VOP, pesan tersebut langsung diunduh ke perangkat dan dihapus dari server. Ini perangkat berpesan hanya tersedia di satu perangkat saja. VOP cocok untuk pengguna yang hanya menggunakan satu perangkat untuk membaca email, tetapi kurang cocok untuk menggunakan multi-device atau untuk organisasi yang memerlukan backup terpusat. Selanjutnya, IMAP atau Internet Machine Access Protocol. Di sini kita membahasnya berbeda dengan VOP dan IMAP, memungkinkan email tetap tersimpan di server dan hanya menampilkan salinan pesan pada perangkat pengguna ini. Ini memungkinkan sinkronisasi yang lebih baik antara perangkat dan memungkinkan pengguna mengakses email dari mana saja. IMAP juga memungkinkan pengguna membuat folder untuk mengatur email dan semua pengaturan ini disimpan di server sehingga tetap konsisten walaupun diakses dari perangkat yang berbeda. Kita akan membahas slide selanjutnya perbandingan VOP dan IMAP. VOP dan IMAP memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jadi perbedaannya yang sangat signifikan, VOP hanya menyimpan email secara lokal di satu perangkat dan tidak mendukung sinkronisasi antara perangkat. Sedangkan IMAP menyimpan email di server dan dapat diakses dari berbagai perangkat dengan sinkronisasi penuh. Karena itu, IMAP lebih cocok untuk menggunakan modern, mengakses email dari banyak perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet secara bersamaan. Selanjutnya, penutup dari materi 15.3, kesimpulannya yang saya buat, protokol HTTP dan HTTPS memungkinkan kita mengakses halaman web secara umum maupun
dengan keamanan tambahan. Sementara itu, SMTP dan POP dan IMAP adalah protokol utama dalam sistem email. SMTP digunakan untuk mengirim email, sedangkan POP dan IMAP digunakan untuk mengambilnya. Memahami protokol-protokol ini sangat penting agar kita mengerti bagaimana komunikasi data bekerja di internet, dan baik dalam menjelajahi situs maupun mengirim pesan. Dan sekian presentasi saya dari pembahasan modul 15 di modul 15.2 sama modul 15.3. Jika banyak kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.